Oke, kali ini kita akan coba cek. Ini ada permintaan dari beberapa teman-teman ya, secara personal kontak saya. Pak, tolong tunjukkan dong apakah ada serangan-serangan yang bisa terdeteksi, serangan-serangan cyber ya, cyber attack. Terus bagaimana cara mendeteksinya? Saya tunjukkan yang publik ya, yang secara global. Secara global ini ada serangan dari beberapa kelompok atau bahkan government tertentu ya, itu dari seluruh dunia. Nah, kita mulai dari langsung aja ya, dari yang pertama Akamai. Akamai ini penyedia jaringan provider di seluruh dunia ya. Jadi dia apa ya, semacam ISP lah, ISP. Dia punya tier yang global ya, jaringannya si Facebook dan beberapa perusahaan besar lainnya itu berbasis di jaringannya Akamai. Jadi mereka punya jaringan private sendiri, kemudian nyebar lah. Nah, si Akamai ini merilis nih, ini secara live ya. Nanti angka-angka ini akan diupdate secara live. Jadi misalkan ada serangan SQL injection, itu 96% ternyata di internet ini. Jadi yang terbanyak itu kalau versinya si Akamai itu adalah SQL injection. Kemudian yang kedua cross site scripting. Nah, ini yang apa namanya, menyerang data-data krusial di user ya. Misalkan case-nya atau historinya atau browsing history itu biasanya diambil ya atau dibaca oleh si hacker. Kemudian ada lagi remote file. Remote file ini cukup sedikit ya. Remote file itu artinya ada attacker yang menyerang situs atau network atau IP tertentu lah ya. Kemudian dia exploit, kemudian dia ambil data-data krusial di dalam. Kemudian ada lagi PHP injection. Nah, ini juga cukup jadi top rate-nya ya. Tapi angkanya kecil ya jika dibanding SQL injection. Karena kalau yang PHP injection ini dia mengarah ke engine-nya ya. Jadi dia bleeding PHP engine-nya. Bleeding itu artinya dia exploit, dia dobrak sampai servernya itu bocor. Kemudian nanti dari sana si attacker itu bisa ngapa-ngapain. Jadi ini attackingnya cukup advance ya. Jadi dia masuk ke dalam, setelah masuk ke server dia bisa masuk ke lebih jauh lagi gitu. Jadi nggak langsung ke data. Kalau SQL injection ini kan langsung ke data ya. Jadi dia mau ambil datanya siapa, itu ngambilnya di database. Kemudian ada command injection. Kalau command injection ini lebih umum ya, lebih general ya. Jadi kalau PHP injection ini dia menginjeksi web server, kalau command injection dia lebih ke macam-macam server yang disasar. Bisa router, bisa server. Servernya pun servisnya macam-macam. Misalkan kalau server web tadi khusus PHP ya. Tapi kalau yang web servernya pakai IIS atau Microsoft itu pasti kan nggak pakai PHP injection. Nah, injectionnya pakai yang ini command injection. Ada lagi dia mau injeksi email, mau injeksi file sharing, Samba, kemudian ada lagi Kerberos, JBoss dan seterusnya ya. Nah, ini lebih variatif. Kemudian di sini kita juga bisa cek resumenya per map ini ya. Ini juga live. Jadi si Akama ini memiliki banyak data center. Nah, data center tadi itu networknya semuanya terhubung di seluruh dunia. Kemudian mereka buat sistem sensor ya. Sensor itu maksudnya pendeteksian paket data yang berhubungan dengan potensi-potensi cyber threat atau vulnerability threat ya.
Jadi di seluruh negara itu dia pasang beberapa titik-titik. Nah, jadinya dia mendeteksi live, kemudian mereport keseluruhan dari data sensor tadi itu ke nilai-nilai ini. Nah, ini kalau yang Akamai. Cuman kita nggak bisa lebih dalam lagi ya mendeteksi pakai data apa sih yang di SQL injection ini, kemudian yang disasar itu IP berapa saja, website mana dan seterusnya, itu kita harus daftar ya. Kemudian ini hanya preview aja dulu. Kemudian yang kedua, ini ada juga contoh lain selain Akamai. Mereka juga merilis beberapa titik-titik ini berdasarkan map ya. Nah, ini dia jalan terus nih. Apa namanya? Aktif botnya ya. Aktif botnya itu artinya pendeteksinya ya, atau agennya ya. Kemudian deteksinya muncul di beberapa titik-titik ini, misalkan ini ya. Nah, di sini ada sekian botnet yang aktif, ini malware ya, hubungi dengan malware. Kemudian kalau di Jakarta, misalkan ini. Nah, kalau ini command control katanya, kalau ini ya intinya begitulah ya. Kemudian ini kurang informatif ya, kalau misalkan dicari top rate-nya, misalkan ini India ya, yang paling banyak mendeteksi serangan atau dia mengeluarkan serangan kayak. Kemudian ada lagi yang berikutnya adalah Sophos ya. Ini juga sama dengan Akamai ya, hampir sama seperti Akamai. Nah, dia memiliki network traffic yang mengglobal ya. Kemudian dia pasang sensor-sensor di banyak titik. Jadinya seperti ini, tapi dia hanya informasinya berdasarkan kriteria. Misalkan ini infected website, ini kan di Indonesia cuma ada satu, padahal di Indonesia itu kan harusnya nggak cuma satu titik gini ya. Nah, tadi Indonesia. Nah ini yang kedetek hanya di Jakarta ini karena memang keterbatasan si Sophos ini dalam mengcrawling data ya. Kemudian kalau di sini ada beberapa icon. Yang pertama misalkan ini email. Jadi sini ada spam. Kemudian nanti ada source-nya dari mana, lokasinya dan seterusnya. Kita coba yang Indonesia aja ya. Yang Indonesia, nah ini infection-nya nanti ada detailnya ya. Jadi dia malicious, ini mal itu malicious ya. Tipenya apa, dia mendeteksi virus atau malware di mana dan seterusnya. Tapi ini pun juga terbatas ya, tidak semua eksploitasi kedetek. Kalau yang ini hanya malware. Kemudian berikutnya perusahaan Looking Glass ini juga merilis live. Dia memiliki sensor atau server di seluruh dunia itu juga banyak. Nah, ini juga mereka mendeteksinya ini secara otomatis ya. Jadi udah menggunakan teknologi big data. Kemudian ini bisa dilihat berapa persentasenya. Nah, kita lihat di sini Indonesia itu ada di angka 2,56% dari keseluruhan attack yang live terjadi ya di hari ini ya. Yang paling banyak India nih, India, Cina, Iran kalau versi mereka. Tapi nggak tahu kenapa di sini kok nggak ada Amerika. Tapi biasanya Amerika itu paling banyak ya. Saya nggak tahu tuh. Kemudian ada lagi yang berikutnya adalah checkpoint. Nah ini juga yang jadi apa namanya ya, rujukan dari beberapa korporasi bahwa serangan-serangan cyber itu kedeteknya mereka mencarinya dari checkpoint. Ini harus berbayar ya kalau mau lebih detail ya. Kalau yang global hanya apa namanya ini, semacam flash animasi ya.
Indonesia. Tapi ini juga live dia, dan ini datanya benar ini. Kalau misalkan kita punya akun di Checkpoint ini, nanti kita bisa daftarkan, bisa create server juga, biar nanti jadi agen di situ, agar bisa mendeteksi data center kita misalkan, atau bisnis IT kita juga bisa. Kemudian berikutnya ada lagi Talos. Ini juga hampir sama seperti tadi ya, seperti si Akamai dan yang lain-lainnya. Ini hampir sama juga dengan Checkpoint. Nah, ini mendeteksinya dia berdasarkan serangan malware dan serangan DDoS ya. Kalau yang tadi ini, nah kalau yang Sophos ini hanya malware ya, yang mendeteksi malware saja, ini malicious ya. Jadi khusus mainnya di malware dia. Tapi kalau beberapa produsen yang lain dia bisa mendeteksi serangan DDoS, SQL injection, kemudian beberapa eksploitasi metode yang lain ya. Kemudian kalau yang ini CyberAttack mapnya si Talos ini juga bisa mendeteksi multi type multi type threat ya, cyber threat ya. Ini ada spam, ada malware. Nah, spam ini DDoS ya, tapi dia tidak mendeteksi exploit ya. Kemudian berikutnya Sonic Wall. Sonic Wall ini juga lebih advance dia, karena di sistemnya dia itu mendeteksi beberapa jenis sensor. Kemudian ini ada rangkumannya ya, istilahnya ya. Kemudian apa yang dia detect? Nah, yang dia detect itu banyak ke malware sebenarnya ya. Jadi di sini ada malware, ransomware, kalau intrusi ini agak sedikit ke exploit. Kemudian ini ada banyak sekali serangan-serangan yang berhubungan dengan cryptocurrency ya, spam, trade. Jadi tidak banyak yang berhubungan dengan eksploitasi secara network, IP atau port tertentu ya. Jadi dia mendeteksi sebaran malware. Kemudian berikutnya juga ada Netscope Cyber Threat Horizon. Ini ada hubungannya juga dengan serangan-serangan live. Nah, kalau ini lebih mengarah ke eksploitasi ya. Jadi bukan malware tapi beneran kerjaannya hacking kayak gini ya. Hacker itu biasanya dia menyerang service tertentu. Kita ketahui ada 3 attack vector yang bisa diserang, yaitu availability, kemudian confidentiality, kemudian integrity ya. Dari cyber security platform itu mereka menyerang bagian availability-nya, misalkan dibikin IP-nya down dan seterusnya ya. Nah, ini bisa kita lacak sebenarnya, ada timeline-nya. Kemudian kita bisa cek juga source-nya dari misalkan yang dari Amerika misalkan ke Arab Saudi misalkan. Nah, ini nanti jadi ada filtering. Kemudian berdasarkan telekomunikasi. Jadi ini hanya fine tuningnya ya. Kemudian ada lagi yang
berikutnya yang lebih advance. Nah, ini yang lebih menarik nih. Jadi kalau yang tadi, beberapa produsen tadi itu menyediakan ke publik informasinya itu terbatas ya. Tapi yang ini lumayan nih, yang Netscode. Kemudian yang berikutnya juga sama, si Digital Attack Map ini juga lumayan advance ya dalam menyajikan data-data attack vektornya. Nah, kalau yang si Digital Attack Map ini dia mendeteksi aktivitas hacking juga. Jadi DDoS activity, kemudian ada juga eksploitasi ya, eksploitasi yang lain, misalkan di SQL injection dan seterusnya, dia kedetek. Pokoknya ada hubungannya dengan TCP dumping. Nah, ini kalau dilihat di sini mapnya ini sangat-sangat komprehensif kalau yang di Digital Attack Map ini. Jadi kita bisa cek berdasarkan titik kita, mau cek di country-nya itu Indonesia misalnya. Ini saking banyaknya ini ya. Nah, di Indonesia misalkan ini ya. Saya mau, aduh, lagi berat nih ya. Ini contohnya yang di Australia aja ya. Jadi dari Australia ini kita bisa cek timeline. Ini bahkan sejak tahun 2016 ya, mereka punya server signaling ya. Nah, ini yang warnanya putih-putih ini di tempat lain. Kalau yang warnanya begini-begini ini si Australia ini dapat serangan dari mana gitu. Nah, ini per tanggal berapa? 1 Juli. Coba timelinenya kita mundurin tahun 2018. Kalau saya majuin sampai sini ya. Oh, mulai tahun 2015 ternyata. Nah, kita bisa dapat kodenya, misalkan mau dipasang di website kita. Kita juga bisa cek tabel, nanti ada beberapa data. Kalau mau di fine tuning bisa di set attack-nya itu berdasarkan apa ya kan, kemudian tipe-tipenya, warnanya, size-nya sama. Nah, ini kalau berdasarkan negara ya, dari mana ke mana kita bisa lihat. Kalau di Digital Attack Map ini lumayan advance ya dia buat sistemnya. Oke, kemudian berikutnya ada FireEye. Ini juga live yang dapat mendeteksi threat, itu artinya DDoS, SQL injection dan beberapa model eksploitasi. Cuman ini hanya animasi ya, animasi saja ini. Data-datanya ini yang live beneran itu kalau kita sudah beli jasanya ini ya. Sudah beli, nanti dapat lisensi, bisa login, nanti data-data bisa dapat lebih detail. Kemudian berikutnya ada threat. Nah, kalau di sini ini jadi referensinya si hacker juga ya. Jadi yang terdetek bukan malware, tapi beneran hacking. Jadi dari IP berapa, kemana, kemudian dia menggunakan exploit apa gitu. Itu lebih advance ini ya. Jadi biasanya memang rujukannya para hacker beneran itu di sini. Tapi dia tidak bisa mendetek timeline ya, nggak ada database timeline seperti tadi ya, seperti yang di Digital Map ini ya. Kemudian berikutnya produsen
eh, security yang terkenal, Fortinet, dengan banyak sekali alat-alat yang dijual secara enterprise ya, router, firewall secara hardware, kemudian macam-macam alat-alat yang dia buat. Nah, di dalamnya alat-alat itu ada sedikit apa namanya, botnet lah istilahnya ya, bukan botnet sih. Jadi ada sensor yang bisa ngasih paket-paket data kecil gitu, sekuensial ke data center si Fortinet. Jadi misalkan saya beli alat router gitu ya, atau beli firewall khusus untuk mendeteksi serangan, itu beli sekian puluh juta, kemudian diimplementasi di internal perusahaan saya. Nah, si router yang tadi saya beli itu, firewall tadi itu akan ngirim paket data secara sinkronus simultan ke Fortinet. Nah, dari sana si Fortinet itu memiliki data-data yang tersebar di seluruh dunia. Nah, ini kalau ini live ini. Kalau ini live. Jadi yang banyak attack-nya itu yang Windows kayak gini ya. Nah, ini juga jadi aneh nih. Si Fortinet itu menjual router atau firewall yang mampu mengamankan attack vektor dari segala macam ya metode. Tapi di sini dengan alat-alat dia dapat mendeteksi eksploitasi di internal network yang padahal di internal network tadi itu sudah ada routernya si Fortinet. Cuman ya yang kedetek itu paling ya apa namanya, si adminnya tuh tidak mengkonfigurasi dengan lebih tebel ya, hardeningnya itu kurang misalkan, jadinya tetap tembus. Kalau ini bagus nih sebagai rujukan si Fortinet, dia beneran live. Kemudian berikutnya ada lagi si Kaspersky juga buat. Si Kaspersky juga buat dengan animasi yang sangat-sangat elegan sekali, bahkan 3D. Nah, seperti ini. Kita bisa cek negara apa yang mau kita deteksi. Misalkan Indonesia ya. Nah, ini bagusnya Kaspersky. Mereka punya beberapa sensor di Indonesia itu ya, nggak cuma satu di Jakarta saja ya. Kemudian dia bisa mendeteksi juga beberapa attack vector di sini. Jadi ada beberapa vulnerability, ada attack yang denial of service, kemudian macam-macam ya. Kemudian live juga di seluruh dunia ini. Ini cukup bagus. Kemudian apa lagi? Pasang widget. Kalau kita mau pasang widget yang seperti ini di website kita bisa juga ya. Bisa pakai matching di website kita ya. Kemudian Bitdefender juga sama, hampir sama seperti perusahaan-perusahaan yang lain. Dia mendeteksi serangan itu dari 3 sektor ya. Yang pertama attack itu ya hacking lah ya, langsung ke IP tertentu, exploit bahasa ininya. Kemudian kalau infection ini malware, kalau spam ya spam, ngirim pakai data yang banyak gitu ya. Kemudian kalau yang live attack gini, cuman detailnya kurang informatif. Kalau yang ini juga live dia. Kemudian berikutnya ada ini Fortinet udah tadi. Udah. Oke, jadi totalnya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ada 14 perusahaan
yang saya rekomendasikan ya untuk mencari informasi mengenai attack vector atau threat map di seluruh dunia. Cuman masalahnya informasi ini kan tidak terlalu sensitif untuk internal perusahaan. Ini informasi untuk mengetahui secara global ya, dunia sekarang ini nih statusnya ini kayak apa sih serangannya gitu. Nah pertanyaannya kalau di internal perusahaan kayak gimana nih cara mendeteksi threat vectornya ini kayak gimana gitu. Oke, itu nanti kita jawab atau kita lanjutkan di sesi yang lain. Sukses terus buat teman-teman, selalu waspada, selalu jaga kesehatan, selalu jaga sistem agar selalu sehat dan optimal ya. Sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.